Permisi Mas dan Mbak Aslab sekalian, perkenalkan nama saya Keirin Melina Dwi Metasida Butar dengan NIM J002162 dari kelompok B4. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 2.2 yang pertama. Untuk topik yang pertama yaitu anatomi traktus respiratorio superior. Nah, yang pertama untuk anatomi traktus respiratorio superior itu ada nasus. Nah, sebelumnya untuk anatomi traktus respiratory superior itu nanti akan ada 3 yang dibahas, ada nasus, faring, dan laring. Yang pertama yaitu nasus. Untuk nasus externus itu ada osa dan cartilago. Untuk osanya itu ada os nasale, ada os maxilla, dan os frontale. Kemudian untuk cartilagonya ada processus lateralis cartilago septinasi, ada cartilago alaris mayor, dan juga cartilagines alaris minores serta cartilago septinasi. Kemudian selanjutnya setelah dari nasus externus kita masuk ke cavum nasi. Nah, di cavum nasi ini tuh ada apertura atau pintu masuknya. Yang pertama itu ada nares atau apertura nasalis anterior dan juga coana di bagian belakang. Di depan tuh ada nares dan di belakang ada coana yaitu apertura nasalis posterior. Selain itu juga ada regiones, yaitu ada vestibulum nasi, kemudian regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Nah, di regio olfaktoria itu nanti di bagian atas ini. Dan di situ ada epitel olfaktori dan nervus olfaktorius. Kemudian regio respiratoria itu di bawahnya terdapat epitel respirasi. Kemudian selanjutnya untuk septum nasi itu bagian-bagian ada cartilago septinasi, ada vomer, lamina perpendicularis os ethmoidal, ada spina nasalis os frontale, ada os nasalis, crista nasalis os maxilla, dan os palatinum. Kemudian untuk septum nasi itu ini nasal septum itu tuh ada dinding medial memisahkan cavum nasi dextra et sinistra. Kemudian selanjutnya kita akan bahas dinding lateralnya. Nah, dinding lateral cavum nasi ini tuh ada 3 lengkungan tulangan bertingkat atau kongka, yaitu ada kongka nasalis superior, kongka nasalis media, dan kongka nasalis inferior. Nah, kongka nasalis ini tuh akan membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara, yang di paling atas ada recessus sphenoethmoidal, kemudian di bawahnya ada meatus nasi superior, kemudian ada meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. 4 saluran tersebut ini itu akan menjadi muara saluran-saluran dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, apa aja sinus-sinus paranasalisnya itu? Ya, yang pertama ada sinus frontalis yang berwarna biru di sini, kemudian ada sinus sphenoidal yang berwarna kuning, dan sinus maxillary yang berwarna pink. Kemudian jika ini ditampak dari depan, kalau misalnya tampak dari samping ini itu akan kelihatan sinus ethmoidal. Nah, muara nanti sinus-sinus ini itu akan bermuara di mana aja di bagian meatus tadi. Nah, untuk recessus sphenoethmoidalis nanti akan terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian meatus nasi superior akan terdapat muara dari selulae ethmoidalis posterior. Meatus nasi media itu akan terdapat muara dari selulae ethmoidalis media, sinus maxillaris, sinus frontalis, selulae ethmoidalis anterior. Kemudian yang terakhir di meatus nasi inferior akan terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, setelah dari nasus kita lanjut ke faring dan laring. Nah, untuk faring nanti itu akan terbagi menjadi 3, yaitu ada orofaring, kemudian ada yang pertama ada nasofaring, kemudian ada orofaring dan laryngofaring. Nasofaring itu terletak di posterior nasus dan superior palatumole setinggi VC 1-2. Orofaring terletak di posterior cavum oris tinggi VC 2-3, dan laryngofaring terletak di posterior larynx tinggi VC 3 VC 5. Nah, nanti yang lumayan penting di nasofaring itu ada coana dan optae, yaitu optae itu ostium pharyngeum tuba auditive eustachii. Kemudian ada di orofaring itu nanti berfungsi untuk proses pencernaan, dan laryngofaring itu nanti ada fossa piriformis yang berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kemudian selanjutnya
di bagian laring. Di bagian laring itu merupakan saluran pernapasan dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Jadi untuk letak skeletopisnya faring itu ada di VC3 sampai VC6. Kemudian skeleton laringis, di laring itu terdapat berbagai kartilago, ada kartilago tiroidea, ada kartilago cricoidea, kartilago epiglottis, kartilago arytenoidea, ada kartilago corniculata, kartilago cuneiform, dan kartilago triticea. Kemudian nanti di sini tuh ada kartilago tiroidea yang merupakan kartilago terbesar di laring yang membentuk prominentia laryngeal atau Adam's apple pada pria. Kemudian sekian dari saya, terima kasih.